Oke, bisa kita mulai ya, sembari menunggu teman-teman yang lain untuk masuk. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa Waalaikumsalam nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya. Yang saya hormati Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Jember, Bapak Arifin Nurbudiono MSI. Yang saya hormati Sekretaris Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Fatih Al-Fadli MPD. Yang saya hormati segenap ketua program studi yang ada di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Jember. Ada Ibu Trinovita Rawati MPD selaku ketua program studi pendidikan matematika. Ada Ibu Dia Sudiarti MPD selaku ketua program studi pendidikan biologi. Ada Bapak Fahrudin Mutakin MPD selaku ketua program studi bimbingan dan konseling. Yang terakhir ada Bapak Muhammad Arif Mahbub MPD selaku ketua program studi pendidikan bahasa Inggris. Yang saya hormati segenap sivitas akademika dan segenap mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Jember yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, nikmat sehat dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat hadir dan berkumpul lewat online Zoom ini, yakni dalam rangka pendadaran skripsi mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Jember tahun akademik 2021-2022. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'innya, hingga kita semua selaku pengikutnya. Dialah suri tauladan kita umat Islam, tauladan segala hal baik urusan dunia maupun di akhirat. Selanjutnya saya di sini akan membacakan susunan acara yang terangkai sebagai berikut, yakni yang pertama pembukaan, yang kedua materi kefakultasan, dan yang ketiga materi kekaprodian. Itulah tadi susunan acara yang terangkai dalam acara pagi ini, dan untuk memasuki acara yang pertama yakni pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dengan harapan acara ini dapat berjalan dengan lancar. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. Selesai. Memasuki acara yang kedua yakni materi kefakultasan, yang mana materi kefakultasan yang pertama akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Jember kepada Bapak Arifin Nurbudiono MSI. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salatan wassalaman ba'du. Yang saya hormati dan berbahagia teman-teman K-Prodi di lingkungan FKIP, para staf, para dosen, dan tentu yang saya banggakan seluruh mahasiswa di FKIP yang ketepatan hari ini bersama-sama berkumpul di dalam dunia maya untuk melaksanakan kegiatan pendadaran proposal dan skripsi. Sebelumnya saya mohon maaf karena ada kendala teknis ya. Kendala teknis ya, begini kalau kita hidup di dunia maya, satu kendala bisa berdampak kepada keseluruhan. Tapi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini semua bisa mengambil hikmahnya
dapat bermanfaat bagi kita secara khusus dalam konteks untuk penuntasan tugas akhir, yakni pembuatan karya ilmiah yang berupa skripsi di masing-masing program studi. Tiada harapan yang lebih besar adalah semua nanti berjalan lancar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Paling tidak Anda lulus bisa di semester 7 atau di semester 8 di awal. Sehingga dengan demikian maka nanti Anda bisa segera mengeksplorasi keilmuan Anda, memanfaatkan keilmuan Anda dengan legalitas yang sudah diperoleh, yakni sebagai sarjana pendidikan. Saudara-saudara yang berbahagia, hari ini nanti kegiatannya akan terbagi menjadi 2, yakni materi yang disampaikan di tingkat fakultas. Materi di tingkat fakultas ini nanti berarti materi-materi yang bersifat kebijakan secara makro, secara umum, yang tentu harus dilaksanakan atau diikuti atau dipenuhi secara umum kepada seluruh mahasiswa di program studi di lingkungan FKIP. Kemudian nanti setelah materi kebijakan di tingkat fakultas rampung, maka nanti akan dilanjutkan dengan materi di tingkat program studi. Nah, materi ini nanti akan disampaikan oleh ketua program studi atau bersama dengan dosen-dosen yang lain, membahas bagaimana sih sebenarnya tips-tips dan strategi agar Anda lulus cepat ya, sesuai dengan waktu yang ditentukan. Sehingga Anda tidak membayar UKT atau membayar donasi ke WJ lebih banyak lagi. Lek ndang mari kan otomatis wis ndang kerja sing rapi ndang rapi. Mas Sotik mau tambah lagi ya kan begitu, secara apa-apa terserah. Baik, saudara-saudara, saya akan mencoba share screen. Apakah sudah nampak di layar Anda? Oke, Pak. Baik. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Hari ini pendadaran kita, kalau dulu istilahnya pendadaran skripsi, karena sekarang di semester 7, polanya di FKIP sudah berubah, maka kalau dulu pendadaran skripsi itu ada di semester 8 ketika Anda memprogram KRS di semester 8. Tapi 2 tahun, 3 tahun ini di semester 7 itu seminar proposal bukan tutorial. Kalau dulu-dulu masih tutorial, 3 tahun ini seminar proposal di FKIP sudah langsung seminar proposal murni, artinya di semester 7 Anda sudah dapat plotting skripsi, kemudian Anda sudah bisa melakukan pembimbingan, sehingga harapannya nanti di semester 7 ini sudah seminar proposal selesai, di semester 8 Anda bisa melaksanakan ujian skripsi. Nah, ketika melaksanakan bimbingan skripsi, maka tips yang bisa saya berikan yang pertama tentu adalah berdoa. Ya, berdoa, karena dengan berdoa maka seluruh langgam kehidupan Anda insya Allah akan dituntun oleh Allah. Segala kesulitan-kesulitan mesti nanti akan akan mendapatkan solusi yang terbaik. Tidak ada yang tidak ada kendala, tidak ada di dalam kehidupan ini yang tidak memiliki masalah. Karena sesungguhnya dari masalah itu kita mendapatkan hikmah, kita mendapatkan new vocabulary of life, mendapatkan kosakata kehidupan yang baru, sehingga ketika kita mampu menyelesaikan masalah itu, Allah akan memberikan. Nah, tips berikutnya yang
pertarungannya sudah pertarungan bebas, dalam artian bukan satu kelas ya. Kalau mata kuliah kan Anda masih bisa bareng-bareng di dalam satu kelas, tetapi ketika bimbingan skripsi ini atau mengerjakan tugas akhir ini, tentu yang Anda hadapi secara fight atau face to face adalah para pembimbing, yakni DPU dan DPA. DPU disingkat sebagai kepanjangannya adalah dosen pembimbing utama atau lazim disebut sebagai pembimbing 1, kemudian DPA, dosen pembimbing anggota atau lazim disebut sebagai pembimbing kedua. Nah, oleh karena itu, karena yang kita hadapi itu manusia bukan robot, maka yang paling mendasar adalah kenali siapa dia. Siapa dia itu berarti ya karakternya, terus kemudian pola komunikasinya, cara berhubungannya bagaimana, terus kemudian waktu-waktu yang bisa diberikan di mana. Nah, oleh karena itu nanti di awal setelah dikeluarkan SK plotting pembimbing skripsi ini, dengan semua nanti kan sudah mendapatkan form yang harus ditandatangani. Pertama adalah Anda meminta kesediaan para pembimbing skripsi yang sudah diplot oleh fakultas tersebut. Nah, meminta tanda tangan. Pada saat meminta tanda tangan, ini adalah waktu pertama dan utama Anda mencoba mengenali siapa sebenarnya pembimbing Anda. Kalau selama ini mungkin Anda hanya berkenalan atau tahu tidak lebih mendalam di lingkungan kelas, Anda mempunyai kesempatan untuk mengenali lebih mendalam. Kemudian buat kesepakatan waktu dan tempat. Nah, saudara-saudara, pembimbing skripsi ini samalah seperti Anda, manusia yang punya pekerjaan, punya kesibukan, punya tanggung jawab yang berbeda-beda. Tetapi pembimbingan skripsi ini bagian dari tugas dosen yang telah ditunjuk sebagai pembimbing skripsi, tentu harus bersama-sama membuat kesepakatan. Sebab kesepakatan ini penting. Jangan sampai kemudian Anda salah waktu, salah tempat. Satu contoh begini, ada dosen yang memberikan kesempatan, sudah bimbingan saja saat di kampus setiap hari, tidak apa-apa. Tapi kemudian Anda nyelonong ke rumahnya, maghrib, geremis maneh, kemudian anaknya dosen ini nangis. Maka ini adalah waktu yang tidak tepat. Sehingga ketidaktepatan waktu Anda ini akan berdampak terhadap proses komunikasi. Nah, proses komunikasi ini akan berdampak terhadap kelancaran studi Anda. Wajar atau semua tahu bahwa kendala di dalam bimbingan tugas akhir, baik S1, S2, S3, itu kendalanya sebenarnya bisa dibagi dua. Satu kendala teknis atau non-akademik, yang kedua adalah kendala akademik atau tantangan ya. Kalau disebut kendala itu kelihatannya negatif. Challenge ya, tantangan. Tantangan yang berbasis non-akademik dan tantangan yang berbasis akademik. Yang berbasis akademik itu berarti terkait dengan konsep-konsep keilmuan, metodologi penelitian, pembuatan instrumen, analisis data, itu adalah terkait dengan skill-skill ilmiah yang harus Anda kuasai terhadap tugas akhir. Tetapi bukan sesuatu hal yang tidak lebih penting dari hal yang non-akademik, yakni bagaimana Anda berhubungan, Anda berkomunikasi. Jangan sampai begini, Pak, hari ini saya mau bimbingan dengan Anda di kampus. Nah, kalimat Anda ini sudah membuat sakit ya. Ya, walaupun tulisan di WA itu kan dibaca dengan nada tinggi, nada rendah, terserah. Tetapi pertama, kalimat dengan menyebut Anda itu sudah menunjukkan bahwa adabnya, atau kalau kita di dalam Universitas Islam Jember sudah disebut tidak beradab. Ya kan? Komunikasi dengan orang yang lebih tua itu kan ada tata caranya. Itu contoh. Nah, kemudian yang kedua, kalimat frasa yang berikutnya adalah saya mau bimbingan di kampus. Nah, kalimat saya mau bimbingan dengan di kampus itu seakan-akan Anda mengintimidasi, membuat dosen harus melayani Anda sesuai dengan waktu Anda. Nah, ini tentu harus dihindari. Walaupun ini tidak ada hukumnya, hukum positif yang mengatur, tetapi hukum adat, hukum kelaziman itu akan berdampak terhadap proses-proses Anda. Oleh karena itu, di dalam proses bimbingan skripsi, kesepakatan menjadi penting, sehingga bisa saling mengingatkan, bisa saling menghargai, kemudian bisa saling mengisi, dan yang paling penting adalah istiqomahnya ini menjadi penting. Satu contoh misalkan, saya bimbingan
saya sediakan hari Selasa, Rabu, Kamis, misalkan contoh seperti itu. Ya berarti Anda jangan kemudian bimbingan di luar jam itu, karena dosen barangkali akan menyisihkan waktu untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, membuat kesepakatan dengan dosen pembimbing ini adalah satu buhul utama ijab qabul yang menjadi dasar proses kelancaran saudara, baik dohiron wa batinan. Nah, oleh karena itu, monggo dibangun silaturahmi yang baik dengan para dosen pembimbing Anda, termasuk kesepakatannya bimbingan menggunakan daring atau pembimbingan itu terserah hak prerogatif dari masing-masing dosen gitu. Yang penting jangan sampai membuat kesepakatan begini. Sudah, kalau bimbingan dengan saya di warung terak, nah kalau ada yang seperti itu silakan laporkan ke fakultas. Karena itu bagian dari hal yang tidak diinginkan. Apalagi kemudian kalau bimbingan ke saya silakan bawa mangga satu box, satu ini. Itu kalau ada dosen pembimbing yang seperti itu dan Anda bisa memberikan buktinya, silakan dilaporkan kepada fakultas. Kami akan berdiskusi, memberikan peringatan bahwa ini lain lagi, bahwa kalau kemudian Anda ada rezeki terus kemudian membawa dan Anda berinisiatif bagian dari sodako, itu adalah hak pribadi Anda. Tetapi jangan sampai membuat kesepakatan, dosen membuat kesepakatan di warung nanti bimbingannya, atau di hotel A, di hotel B. Kami tidak menginginkan hal itu, karena ini nanti akan mencederai proses-proses psikologis di dalam proses bimbingan itu. Kalau ada seperti itu, silakan Anda bisa melaporkan kepada kami, asalkan tidak hoax ya, tidak fitnah, maka nanti kami akan mengklarifikasi dan akan memprosesnya. Apakah sudah terjadi, Pak? Pernah di FKIP sudah ada terjadi seperti itu, ya karena mungkin salah paham, tapi akhirnya semua bisa diselesaikan. Nah, berikutnya berbahasa yang santun. Tadi sudah saya singgung di awal. Karena orang bahasa itu, atau orang Jawa mengatakan bahasa membawa rasa. Artinya bahasa yang Anda ucapkan itu berdampak, mempunyai magnitude psikologis kepada lawan bicara Anda, karena lawan bicara Anda adalah bukan robot, manusia. Oleh karena itu, gunakan belajar berbahasa yang santun, menulis WA dengan cara yang baik, menulis email dengan cara yang baik, telepon dengan cara yang baik, pilih waktu dan tempat yang baik, sehingga bisa saling menghargai, saling asah, saling asih, dan saling asuh, karena mengerjakan skripsi tidak semata-mata menyelesaikan tugas akhir, tetapi bagaimana membangun kepribadian Anda di tingkat akhir, di semester akhir, di ujung akhir studi Anda. Oleh karena itu, kesempatan Anda untuk menjadi lebih baik adalah menjadi challenge, menjadi tantangan Anda menumpang kegiatan skripsi ini. Apalagi Anda sebagai calon guru, behavior atau perilaku, gesture, cara menulis, cara berbahasa, itu bagian dari hal yang nanti akan diperhatikan oleh orang lain. Nah, berikutnya, hindari debat kusir. Ini sakjane rahasia, Rek. Tapi mekur tak omongin awakmu tok ae sakjane. Debat kusir itu dalam artian, ya apa dosen itu telah mengenyam lebih dulu daripada Anda. Bukan berarti Anda tidak boleh mendebat, boleh. Debat kusir itu kan debat yang tidak ada ujungnya, yang tidak berdasar, yang tidak mempunyai data, yang tidak mempunyai dalil, atau hanya sekedar mencari menang dan kalah. Nah, tolong hindari itu. Ada rumus yang diberikan oleh promotor saya. Dia mengatakan kepada mahasiswa bimbingannya semua itu, rumusnya kalau Anda segera lulus di S3 itu hanya AMOS ya. AMOS itu sebenarnya adalah salah satu software instrumen analisis statistik dari bagian dari LISREL. Tapi AMOS itu ternyata diterjemahkan dalam bahasa Jawa. Promotor saya salah satunya namanya Prof. Danar, ahli statistik, mengatakan, kowe lek pengen lulus kabeh cepet disertasinya, gawe instrumen AMOS. Apa itu Prof. AMOS? AMOS itu asal manut ora susah. Saya pikir ya juga sih, asal manut ora susah, AMOS gitu. Artinya apa? Manut itu bukan berarti membebek ya, bukan.
ketika Anda diberikan clue, diberikan bimbingan dengan dasar-dasar yang benar oleh dosen Anda, monggo silakan diikuti. Saya kasih contoh saja, saudara. Saya di bimbingan saya di awal biasanya kami diskusi judul. Nah, kemudian ada salah satu mahasiswa saya yang kemudian angkat tangan. Saya mahasiswa, Pak. Oke. Terus maunya Anda apa? Saya ini bagian dari agent of change. Oke. Terus apa maksudnya agent of change? Ya, saya judul tidak mau di kayak gini. Nah, terus maunya Anda apa? Biarkan saya beri kesempatan untuk bereksplorasi, Pak. Ini bagian dari demokrasi dalam bimbingan. Oke, saya bilang begitu. Monggo silakan, kalau gitu judul yang tadi kita buat bersama-sama, kita rumuskan bersama-sama di delete, yang mau menggunakan kesempatan demokrasi berpikirnya dalam membimbing skripsi saya berikan. Di bimbingan saya 5. Nah, ternyata satu orang yang menggunakan atas nama demokrasi berpikir ini, 4 orang yang lain itu sudah seminar proposal, satu teman ini sampai hari ini belum dapat judul. Karena dia masih bereksplorasi dan berdemokrasi di dalam berpikir menentukan judul, tidak mau dibimbing oleh dosennya. Ini contoh bahwa menempatkan sesuatu, kalau bahasa Jawa itu empan papan, kita mengetahui kapan harus berbicara, kapan kita kemudian harus menyajikan, kapan kita harus mengikuti. Nah, oleh karena itu, boleh dengan atas nama demokrasi silakan. Saya kasih kesempatan. Tapi kenyataannya apa? Justru karena atas nama demokrasi itu sampai hari ini dia masih bereksplorasi pemikirannya. Teman-temannya sudah hampir ujian skripsi, dia masih berdemokrasi. Nah, oleh karena itu, poin 4 ini menjadi bagian besar yang saya sebut tadi non-akademik, bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dengan dosen-dosen pembimbing Anda. Nah, berikutnya, prinsip di dalam mengerjakan skripsi jangan menunda. Atau dalam istilah psikologi itu adalah prokrastinasi. Jangan menunda. Hari ini Anda punya ide, kerjakan. Kan begitu. Tetapi sebaliknya juga jangan terburu-buru. Sebab Rasulullah mengatakan pekerjaan terburu-buru ini akan berdampak negatif. Atau dalam bahasa syar'inya, biasanya terburu-buru itu dibarengi dengan setan. Nah, oleh karena itu, 2 hal ini, 2 kutub yang berbeda, tetapi jangan digunakan semuanya. Artinya apa? Ya, wasati ya, ambil jalan tengah, kerjakan dengan rincian, program, dengan bimbingan. Karena tugas pembimbing itu adalah membimbing Anda. Jadi silakan Anda datang ke pembimbing Anda walaupun hanya membawa kegalauan. Kalau nggak ada progres, yang penting ketemu pembimbing, bisa berdiskusi, ketemu dengan teman, bisa berdiskusi. Sebab ketika Anda sudah mengerjakan seperti ini kan sudah masing-masing individu-individu. Nah, oleh karena itu support dari teman, ketemu dengan pembimbing itu bagian dari hal yang bisa menguatkan motivasi Anda, menjadi lubrikasi, menjadi pelumas kesuksesan Anda. Berikutnya, yang ke-7 adalah buat target, ya, rencana tadi. Kemudian berbagi dengan teman. Sudah saya sampaikan tadi, kalau ada, karena kita sama-sama ingin, kadang-kadang dengan cara berteman, dengan ngopi-ngopi atau dengan berkumpul, dengan berdiskusi itu kita terbersit sesuatu yang tidak terpikirkan, kan begitu. Oh, begini caranya, itu menjadi penting. Nah, saudara-saudara, tugas akhir ini merupakan bagian karya ilmiah. Saya selayang pandang saja, nanti biar dibahas di masing-masing prodi, bahwa karya ilmiah ini kan disusun secara sistematis dan ilmiah, disusun menurut aturan tertentu sehingga kaitan antara bagian-bagian tersebut sangat jelas dan padu. Ilmiah menyajikan suatu deskripsi, gagasan, argumentasi atau pemecahan masalah yang didasarkan pada berbagai bukti empirik atau kajian teoritis sehingga dapat dituntut kebenaran bukti empiriknya atau teoretik mendukung gagasan tersebut. Nah, untuk sistematikanya semua sudah ditulis di buku pedoman. Silakan, itu menjadi acuan dasar di dalam menyusun dan mensistematisasi hasil laporan penelitian Anda dalam bentuk skripsi. Nah, selanjutnya, ciri-ciri karya ilmiah menggunakan bahasa baku, sistematika penulisan menggunakan cara tertentu atau selingkung, ya, bukan selingkung, maka semuanya sudah tercakup di dalam buku pedoman, proposal, dan skripsi di FKIP. Nah, selanjutnya, ini tujuan karya ilmiah, menyampaikan gagasan, mengikuti perlombaan, mendiskusikan gagasan, memenuhi tugas dalam studi, menyebarluaskan ilmu pengetahuan, ini normatif saja. Fungsi daripada karya ilmiah,
sebagai rujukan dan meningkatkan wawasan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Nah, ini yang menjadi hal dasar yang sering kami sampaikan. Hindari 7 hal dalam penulisan karya ilmiah. Ada yang disebut sebagai fabrikasi, ada falsifikasi, ada plagiasi, ada eksploitasi, ada injustice, ada intended careless, ada duplikasi, ada duplication ya, ada duplication. Nah, dasar-dasar ini yang kemudian saudara-saudara, karena kami kemarin ada teman-teman mitra yang mempertanyakan kepada fakultas ya, mitra itu lembaga pers kampus yang menanyakan di FKIP kenapa kok ada cek plagiasi. Saya jelaskan bahwa secara makro di dalam menulis karya ilmiah ini harus dihindari dari 7 hal ini. Nah, untuk menghindari itu ya, pemerintah pun juga sudah membuat sebuah peraturan. Ini di Surat Edaran Direktur Pilmawa tahun 2000 berapa ini tadi lupa, 2010 ya, tentang publikasi karya ilmiah S1, S2, S3 itu mempunyai kewajiban untuk mempublikasikan karya ilmiah. Oleh karena itu di FKIP Anda hasil skripsinya nanti harus dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah, jurnal nasional, baik yang terakreditasi ataupun yang tidak. Harapannya akan diterbitkan di jurnal yang terakreditasi. Karena apa? Akan memiliki dampak faktor atau memiliki multiplier efek kepada program studi, kepada fakultas, dan kepada universitas terkait dengan rating publikasi. Nah, di dalam publikasi nanti tentu Anda harus mencantumkan nama dosen. Kenapa demikian? Karena dosen punya hak paten terhadap karya Anda juga karena di bawah bimbingannya. Oleh karena itu nanti pada saat publikasi karya ilmiah, maka tentu nama Anda, dosen DPU dan DPA juga harus dicantumkan. Nah, Permendiknas nomor 17 tahun 2010 ini mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Nah, oleh karena itu dengan dasar inilah maka di FKIP 2 semester ini ada beberapa tahap untuk melakukan cek plagiasi atau cek similarity. Salah satunya software-nya yang digunakan adalah Turnitin. Nah, pada saat seminar proposal ini atau sempro, khusus untuk bahasa Inggris, itu batas maksimal nilai plagiasinya itu adalah 30%. Kemudian untuk program studi bimbingan konseling, matematika dan biologi ini adalah 40%. Ini masih rentangan yang sangat besar sebenarnya, tetapi bagian dari usaha, bagian dari effort FKIP untuk membangun atmosfer akademik dalam rangka untuk meminimalisir cek plagiasi. Karena apakah ada Bapak yang pada saat sempro kemudian terbukti terindikasi plagiasi? Ada. Yang terbukti terindikasi plagiasi, maka kemudian pada saat sidang proposal sempro kemarin kita gagalkan, artinya kita tunda kelulusannya, ujian sempronya kita harap untuk membuat proposal ulang. Karena apa? Karena memang terbukti plagiasinya sangat tinggi, hampir 90%, 99% lah kalau begitu. Nah, oleh karena itu di FKIP diwajibkan menyetorkan, nanti akan dijelaskan Mas Fatih tahapannya, diwajibkan menyetorkan lampiran hasil cek plagiasi. Sekali lagi, ini biar tidak salah paham, soalnya informasi yang di luar yang kemarin dikonfirmasi ke saya, bahwa mahasiswa FKIP harus membayar cek plagiasi. Saya katakan tidak. Cek plagiasi Anda tidak harus di fakultas. Anda bisa di Shopee, Anda bisa di Unet, atau Anda bisa beli akun sendiri, boleh, tidak ada masalah. Yang wajib disetorkan kepada fakultas pada saat Anda mendaftar seminar proposal itu adalah melampirkan hasil bukti cek plagiasi. Sekali lagi, ini saya ulang-ulang biar tidak jadi masalah di lapangan, wajib melampirkan cek plagiasi, bukan membayar cek plagiasi. Nah, bahwa untuk memfasilitasi kemudahan para mahasiswa, maka fakultas
khususnya pengelola jurnal di FKIP itu kan ada 5 jurnal, ada jurnal fakultas di masing-masing program studi ada jurnalnya. Teman-teman yang mengelola jurnal itu mereka sudah punya akun untuk cek plagiasi. Timbangannya ada sampean itu cek ke UNED, kemudian cek ke Shopee atau cek ke tempat-tempat yang lain. Monggo silakan Anda boleh mengecek plagiasi di program studi. Tidak harus yang bahasa Inggris harus ke bahasa Inggris, enggak. Yang ke BK harus ke BK, tidak. Silakan. Teman-teman Kaprodi, masing-masing Kaprodi insya Allah punya semua, termasuk di fakultas itu Mbak Afika yang pegang akunnya, silakan diperbolehkan. Kalau misalkan begini, Pak, aku gak ngecek nih fakultas, boleh, tidak ada masalah. Tidak ada kewajiban untuk ngecek di fakultas. Tidak ada kewajiban untuk membayar di fakultas. Tidak ada untuk cek plagiasi. Yang wajib adalah melampirkan hasil cek plagiasi. Saya garis bawahi tebal ya. Saya garis bawahi tebal ya. Melampirkan hasil cek plagiasi. Anda cek plagiasinya dimanapun boleh. Di mana? Di langit Sabtuju juga boleh, tidak ada masalah. Yang penting melampirkan cek plagiasinya maksimal untuk program studi BK, matematika dan biologi itu 40%, untuk bahasa Inggris 30%. Jangan dipelintir. Nek dipelintir ilmumu gak barokah. Ya kan? Soalnya sering dipelintir bahwa ada FKIP ketat. Jangan dibalik ya. Kalau dibalik misalkan begini loh, di fakultas lain kok nggak ada, jangan dibalik. Justru ini bagian dari kemajuan di fakultas dalam rangka apa? Mengaplikasikan SE Direktur Belmawa dan mengaplikasikan Permendikmas nomor 17 tahun 2010. Toh demikian, nanti ketika Anda ujian skripsi, di skripsi Anda itu juga ada pernyataan anti plagiasi yang harus ditandatangani materai 10.000. Kalau kemarin 6.000, sekarang 10.000. Kalimat di situ menyatakan bahwa karya ilmiah yang kami tulis, yang kami sajikan, yang kami seminasikan ini adalah hasil karya sendiri dan bukan plagiasi. Tanda tangan, kemudian materai 10.000. Tapi kalau kemudian terbukti plagiasi, maka Anda bisa dipidana, Anda bisa dicabut status kesarjanaannya, dan fakultas yang menandatangani juga nanti kena sanksi. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, ikhtiar kami di fakultas, di FKIP, usaha kita untuk membangun budaya ilmiah ini dimulai sejak awal. Salah satunya adalah di seminar proposal, Anda harus menyetorkan cek plagiasi. Timbangannya cek plagiasinya ini nanti di skripsi di akhir, halamannya yang dicek semakin banyak, kan gitu toh, komplikasinya juga akan semakin banyak. Nah, oleh karena itu, maka dicek pertama pada saat seminar proposal. Nah, cek yang kedua di mana, Pak? Cek yang kedua nanti di pengelola jurnal masing-masing. Masing-masing jurnal nanti tidak sama. Anda boleh publikasi di jurnal di fakultas, boleh publikasi di jurnal di luar fakultas, tidak ada masalah. Yang terindeks SINTA 1, 2, 3, 4, 5, 6, monggo, itu nanti bagian diskusi Anda dengan pembimbing Anda. Nah, nanti di masing-masing jurnal itu tentu nanti Anda akan diwajibkan juga melampirkan cek plagiasi. Oleh karena itu, kata cek plagiasi bukan sesuatu hal yang mewah lagi, bukan sesuatu hal yang mengintimidasi bagi teman-teman semua yang mengerjakan karya ilmiah. Jangankan skripsi rek, wong awu nggak gawe puisi lek kemudian plagiat niru punya orang, Anda juga bisa diklaim kok. Kan begitu. Oleh karena itu, mohon jangan disalahpahami, jangan dibombardir di luar kemudian dibalik. FKIP menjadi bagian satu fakultas yang kayak malaikat Israel, karena fakultas yang lain tidak ada cek plagiasi, FKIP pun ada cek plagiasi. Pikirannya jangan dibalik. Justru yang harus dibalik adalah kita harus bangga bahwa kami bersama-sama dosen pembimbing di FKIP membangun Anda, mengajak Anda, memotivasi Anda untuk membuat karya ilmiah sesuai dengan on the track. Mudah-mudahan semuanya itu bisa memberikan manfaat dan barokah pada kehidupan Anda di berikutnya. Nah, berikutnya saudara-saudara, kaidah penulisan. Saya tidak akan membahas secara rinci karena kaidah penulisan ini sudah dibahas nanti di buku pedoman akademik ya. Silakan nanti dicek. Sehingga lebih rincinya nanti bisa dibaca. Sudah calon sarjana semua yang bisa baca. Nah, ini yang saya hanya mengingatkan saja, sudah diberikan semua pada saat di PK2 MAFA atau pada saat ospek, bahwa untuk mempermudah identifikasi teman-teman, skripsinya covernya tetap putih tetapi background punggungnya yang berbeda.
Bahasa Inggris itu sudah turun-temurun ya, dari awal saya masuk di sini bahasa Inggris itu adalah warna favoritnya adalah kuning. Untuk biologi itu biru ya. Biru atau apa, mencan mudura apa biru itu? Biru daun apa ya? BK itu hijau. Terus kemudian matematika itu merah. Nah, ini hanya semata-mata untuk mempermudah identifikasi data-data berkas yang ada di ruang baca atau di perpustakaan. Seluruh administrasi biasanya di fakultas masing-masing prodi menggunakan identifikasi ini. Punggungnya warna punggung dari skripsinya warnanya seperti itu. Demikian juga pita pembatas yang ada di dalam. Pita pembatas yang ada di dalam itu juga menggunakan sesuai dengan program studinya masing-masing. Kuning, biru, hijau, dan merah. Saya pikir ini materi saya di awal. Nanti secara teknis bagaimana mendaftar proposal, mendaftar ujian skripsi, semuanya nanti akan diberikan oleh Mas Fatih. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi materi kefakultasan yang pertama yang disampaikan oleh Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Jember. Disampaikan, terima kasih. Masuki materi kefakultasan yang kedua yang akan disampaikan oleh Sekretaris Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Jember kepada Bapak Fatih Al-Fauzi, MPD, dipersilakan. Tes 1 2 3. Bisa didengar suara saya? Halo? Nggih, saged Oke ya, jelas ya? Bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Tadi materi pertama ya dari Bapak Dekan ya terkait seminar proposal, terkait gimana sih seminar proposal itu, gimana skripsi itu dan lain-lainnya. Oke, untuk yang materi kedua ini adalah saya akan bahas secara teknis ya, secara teknis. Sebelumnya yang di Zoom ini sudah dapat map semuanya? Map pendaftaran pemrograman skripsi? Sampurna. Sudah ya? Sudah, Pak. Mungkin untuk yang mahasiswa Probolinggo sudah masuk Zoom? Oke, Pak, sudah, Oh, Pak. sudah ya, oke. Karena mahasiswa Probolinggo belum dapat ya, karena baru kemarin. Baik, saya jelaskan sedikit terkait map yang ada di berkas skripsi itu. Oke. Sudah kelihatan screen saya? Belum, Pak. Belum. Oke, nih. Oke, sudah ya? Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke, yang pertama ini adalah formulir pemrograman skripsi, gitu ya. Nanti sampean isi. Sudah diisi apa belum ini? Belum, Pak. Belum ya, sebagian sudah, sebagian belum ya. Nanti teman-teman isi terkait formulir pemrograman skripsinya. Oke, habis itu di sini ada kok lambat sih ya. Oke, ini ada surat pengajuan proposal skripsi. Oke, ini nanti teman-teman apa sih nanti yang ingin teman-teman teliti itu apa?
ini nanti sampai tulis di surat pengajuan proposal skripsinya. Oke ya, di sini ada mengajukan permohonan kepada Bapak Ibu untuk mendapat persetujuan menyusun skripsi dengan kerangka sebagai berikut. Nanti apa? Judul skripsinya apa, permasalahannya apa, metodenya apa, semuanya sudah kan. Dan teman-teman mungkin sudah dapat ide karena kemarin pada waktu pendaftaran itu kan ada namanya metrik penelitian kan. Ya, itu hampir sama dengan seminar besar ini. Karena di situ juga ada judul skripsi, di situ ada permasalahannya, di situ juga ada metodenya. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah formulir kesediaan menjadi pembimbing. Sudah tahu pembimbingnya siapa? DPU-nya siapa? DPE-nya siapa? G Pak, sampun Pak. Sudah ya, mungkin Ya, sudah di-share ya, sudah di-share sama Kaprodinya terkait DPU sama DPA-nya. Nanti setelah tahu, teman-teman nanti minta kesediaan menjadi pembimbing ya. Karena kenapa? Karena ini menjadi penting. Ya, karena dalam satu semester ini nanti teman-teman akan dilihat apakah satu semester ini memang benar-benar bimbingan apa enggak. Itu. Karena apa? Karena sudah di sini menjadi kesediaan pembimbing antara DPU dan DPA-nya. Oke, habis itu di sini ada surat. Oke, ini adalah surat permohonan penelitian ya. Bagi teman-teman nanti yang penelitiannya adalah di lembaga ya, bukan kualitatif ya, bukan di situ nanti apakah itu berbentuk kuesioner atau apa, nanti ada di lembaga kayak PTK itu nanti teman-teman meminta surat permohonan penelitian. Dan ini tidak berlaku suratnya itu mundur gitu ya, atau bahasanya itu apa, anti datir itu adalah tidak berlaku. Setelah mendapat persetujuan dari DPU dan DPA, teman-teman segera minta surat izin surat pengantarnya dari fakultas, di mana nanti ada sendiri. Baik, selanjutnya ini adalah formulir permohonan ujian skripsi. Nanti ini yang terakhir sendiri. Kalau misalkan teman-teman sudah bab 1, 2, 3, 4, 5, nanti teman-teman harus mengisi yang namanya formulir permohonan ujian skripsi. Oke. Habis itu ini adalah pernyataan identitas ya. Ini pernyataan identitas. Dan yang terakhir surat formulir lulusan. Oke. Mungkin teman-teman sudah dicek semuanya, apakah ada semuanya formulir atau berkasnya lengkap, atau memang ada beberapa berkas yang memang belum ada di map sampean. Kira-kira sudah ada semuanya kan ya? Oke Pak, sudah lengkap. Oke, sudah ya. Baik. Selanjutnya langsung saja teknisnya ya. Tadi teman-teman sudah tahu DPU DPA-nya siapa, habis itu melakukan bimbingan skripsi bab 1, 2, 3 ke DPU sama DPA ya. Setelah selesai nanti teman-teman adalah akan melakukan seminar proposal skripsi. Nah, untuk 2 semester ini ya, untuk 2 semester ini untuk pemrogramannya ya, untuk pendaftarannya seminar proposal yaitu nanti lewat sistem, yaitu apa? Lewat e-learning. Teman-teman sudah tahu semuanya, sudah dapat akun e-learning semuanya? Sudah Pak. Ya, oke. Saya jelaskan lebih detailnya lagi. Halo? G. Ya, oke. Saya Oke. share screen. Kapan kembalikan? G. Sami-sami.
Oke. Jadi nanti teman-teman ya pada waktu pendaftaran seminar proposal nanti teman-teman untuk daftarnya melalui akun e-learning. Dengan oke. Maksudnya kayak nggak tapi terus disambung nih. Kayaknya mempunyai ngono. Berarti pantas lah. Saya yakin teman-teman sudah mempunyai buatan kayak belum ya. Putih karat. Baik, bagi teman-teman yang belum mempunyai akun, ya, Jawan. saya yakin sudah mempunyai akun semuanya. Nggak mungkin nggak ada yang punya akun, semuanya sudah mempunyai akun. Yang belum punya akun segera, ya, segera untuk membuat ke Pak Sidik. Baik, bentar, ada kendala di jaringannya internetnya ini. Bisa. Bentar ya, e-learningnya masih ngambek ini, nggak mau muncul. Oke. Baik. Oke ya. Untuk pendaftarannya nanti teman-teman silahkan login di elearning.uj.ac.id menggunakan username dan password mahasiswa masing-masing. Baik, oke. Setelah masuk di e-learning, ya, setelah masuk di e-learning, teman-teman mencari mata kuliah, seminar proposal, dan skripsi. Di mana untuk mencarinya lebih gampang, teman-teman mencari di beranda situs, ya. Di beranda situs, nanti teman-teman memilih FKIP, ya. Memilih FKIP, ya. Di sini nanti memilih FKIP.
Oke, di bawah sendiri ada yang namanya seminar, proposal, dan skripsi. Gitu ya. Silahkan teman-teman klik. Ya. Karena saya ini adalah sebagai pengelolanya, jadi tidak ada passwordnya. Bagi mahasiswa, itu nanti ada kode masuk untuk mata kuliah, seminar, proposal, skripsi, dan skripsinya. Gitu ya. Apa kodenya nanti kita share ya. Kodenya yaitu Sempro 2022 tanda seru. Gitu ya, sempronya kecil 2022 tanda seru. Oke, gitu ya. Kenapa di situ tahun 2022? Ya, nanti teman-teman targetnya 2022 teman-teman harus selesai. Ya, punya target 2022 teman-teman harus selesai skripsi, sudah selesai semuanya. Seminar proposal dan skripsi harus selesai semuanya. Itu targetnya. Kenapa? Kodenya itu Sempro 2022. Gitu ya. Baik. Setelah margin ya, setelah masuk di seminar proposal dan skripsi, di sini sudah ada dilampirkan juga daftar plotting pembimbing skripsi. Jadi teman-teman yang belum tahu siapa sih DPU-nya, siapa sih DPA-nya, teman-teman bisa masuk di e-learning di file seminar proposal dan skripsi. Di situ sudah ada. Nanti teman-teman pilih yang daftar plotting pembimbing skripsi 2021-2022. Gitu ya. Karena di sini ada beberapa file ya, mungkin nanti akan difolderkan ya, biar lebih rigid ya, biar gampang nanti teman-teman memilihnya. Nanti di sini teman-teman pilih yang daftar plotting pembimbing skripsi 2021-2022. Oke ya, di sini ada pendidikan biologi, di sini ada pendidikan matematika, di sini ada bimbingan downselling, dan di sini ada pendidikan bahasa Inggris. Oke, nanti teman-teman bisa lihat sendiri siapa DPU dan DPE-nya. Oke. Habis itu selanjutnya adalah di sini ada seminar devices ya. Oke, di sini adalah alur pendaftaran ujian seminar proposal. Ya, setelah teman-teman bimbingan, setelah ACC bab 1 2 3, monggo teman-teman langsung daftar ujian seminar proposal. Daftarnya di mana? Tetap seperti yang saya katakan tadi di elearning.uij.ac.id ya. Di sini sudah ada, nanti teman-teman bisa baca sendiri, dan di sini ada form persetujuan Sempro gitu ya. Jadi teman-teman sebelum daftar seminar proposal, di sini sudah ada form persetujuan Sempro gitu ya. Jadi di situ ada DPU dan DPA, dan diketahui oleh ketua program studi. Ya, di sini ada pendidikan bahasa Inggris, prodi BK, matematika, dan juga biologi. Itu. Apa aja yang harus disiapkan? Di sini sudah ada namanya seminar kit. Ya, seminar kit ini adalah lembar penilaian seminar proposal. Pada waktu teman-teman sudah daftar ya, pada waktu ujian seminarnya, teman-teman harus mendownload seminar kit ini. Yang pertama adalah lembar penilaian seminar proposal ya. Nanti di situ ada 3. Yang pertama untuk ketua penguji atau ketua program studi, yang kedua adalah untuk DPU, dan yang ketiga adalah untuk DPA. Tuh. Di sini ada yang kedua adalah lembar revisi seminar proposal. Oke, nanti pada waktu seminar proposal apakah ada catatan, apakah ada revisi dari ketua penguji, DPU, dan DPA-nya. Yang ketiga adalah surat keterangan hasil seminar proposal. Oke, bentar, ini saya share dulu aja biar enak. Oke, surat keterangan Oke. Ya. Iya. Oke, ini adalah lembar revisi ya, lembar revisi ujian seminar proposal. Ya.
di sini ada nomor, ada bab, bagian atau urian yang diperbaiki. Nanti apa sih bab mana atau chapter berapa yang harus diperbaiki atau yang harus direvisi. Ya, ini contohnya. Oke, di sini ada 3 juga. Di sini ada DPU, di sini juga ada DPA, dan di sini juga ada Kaprodi atau ketua Puji. Oke. Baik. Iya nih Pak. Iya. Entah. Iya. Oke, kan iya. Oh, ngoten jam. Putri. Oke. Oke ya. Oke, jadi pada waktu seminar proposal nanti teman-teman harus mendownload seminar kit ini. Jadi sudah ada lengkap di sini, ada lembar penilaian seminar proposal, di sini ada lembar revisi seminar proposal, dan di sini ada surat keterangan hasil seminar proposal. Oke, ada yang lupa saya. Form persetujuan untuk sempro. Jadi untuk form persetujuan sempro ini ada beberapa persyaratan. Oke, kita coba download dulu. Oke ya. Oke. Apa sih isinya? Karena dalam persetujuan itu ada beberapa persyaratan. Bisa ya, saya coba. Baik, ini adalah form persetujuan seminar proposal yang akan ditandangani oleh DPU dan DPA, dan di sini ada ketua program studi. Nah, di sini ada lampiran yang harus disertakan, ya. Di sini ada bukti pernah mengikuti seminar proposal, ya. Nanti akan dijelaskan lebih detail di prodi, ya. Yang kedua adalah kartu bimbingan proposal, ya. Yang ketiga, lembar daftar hadir seminar proposal, dan yang keempat yaitu adalah transkrip studi. Ya, ini adalah lampiran yang harus disertakan pada saat teman-teman mendaftar pemrograman pada waktu mendaftar ujian seminar proposal. Ini lebih detailnya nanti akan dijelaskan di prodi masing-masing. Oke. Kita lanjut. Oke ya, setelah semuanya selesai, setelah form selesai, di situ seminar kit juga sudah diunduh, ya sudah di-download. Habis itu nanti ada form permohonan transkrip seminar proposal, karena salah satu persetujuan tadi adalah transkrip, gitu ya. Transkrip ini nanti teman-teman silahkan mengisi permohonan transkrip seminar proposal. Karena kenapa? Karena mulai sekarang, ya mulai hari ini, mulai detik ini, monggo teman-teman mengecek, ya ngecek nilainya di transkrip itu, apakah ada mata kuliah yang belum lulus, atau mata kuliah yang belum diambil, atau mata kuliah yang memang kancrit, ketinggalan, seharusnya sudah diambil, ternyata masih ada satu yang belum ditempuh. Monggo teman-teman bisa cek mulai sekarang, ya melalui siakat masing-masing, ya. Mumpung masih waktu ada 2 semester, sekarang semester gasal dan semester genap, gitu ya. Jadi mumpung ada waktu 2 semester, nanti teman-teman kalau misalkan ternyata nilai saya ada yang C, Pak, oke, nanti teman-teman kalau misalkan mau
mengulang ya monggo. Kalau misalkan teman-teman mau UPN juga ke UPN apa namanya SP juga monggo ya, semester pendek seperti itu. Oke, baik. Di sini adalah ruang 2-nya adalah pendaftaran seminar proposal. Apa aja sih? Yang pertama adalah klik form pendaftarannya ini ya, nanti teman-teman klik. Yang kedua adalah isi identitas serta lampiran-lampiran yang dibutuhkan. Ya, yang kedua adalah berkas masuk akan diverifikasi oleh sekretariat. Bila disetujui maka Anda akan mendapatkan surat pelaksanaan seminar proposal. Dan yang kelima selanjutnya Anda mengirimkan surat pemberitahuan pelaksanaan seminar proposal tersebut ke Ketua Penguji DPU dan DPA. Ini yang poin penting nomor 6 ya. Nanti surat itu akan dikirim lewat email masing-masing. Itu ya, akan dikirim lewat email mahasiswa masing-masing. Monggo mulai sekarang email yang ada di e-learning ya, email yang ada di e-learning segera diganti dengan email aktif mahasiswa. Ya. Yang di e-learning itu kok masih ada yang @mahasiswa.uij.ac.id, monggo segera diganti dengan menggunakan email yang aktif. Monggo terserah pakai Gmail monggo, Yahoo monggo, Rocketmail monggo, terserah, yang penting email yang aktif, bukan mahasiswa.uij.ac.id. Karena kenapa? Karena nanti pada waktu seminar proposal, pada waktu ujian skripsi, segala surat-surat itu akan dikirimkan lewat email. Kalau misalkan teman-teman emailnya kok nggak aktif, ya monggo, nanti teman-teman suratnya nggak akan sampai, jadi teman-teman nggak akan tahu kapan nanti ujian. Gitu ya. Sekali lagi monggo bagi teman-teman yang emailnya masih belum dirubah, yang masih mahasiswa.uij.ac.id, segera dirubah, gitu ya. Oke. Yang ketiga yaitu permohonan surat izin penelitian. Seperti yang saya sampaikan tadi, di berkas mapnya sampean itu ada yang namanya permohonan surat izin penelitian, ya. Monggo, setelah teman-teman itu mendapatkan DPU dan PA, setelah ditandatangani DPU dan DPA, segera untuk meminta surat penelitian. Ya, banyak kejadian mahasiswa itu adalah minta suratnya itu setelah selesai penelitian. Nah, ini yang menjadi masalah karena fakultas tidak bisa mengeluarkan surat yang mundur. Ya kan? Penelitian selesai, ya, habis itu Pak, saya minta surat penelitian, tapi saya sudah penelitian. Terus kayak apa sampean minta surat penelitian tapi penelitiannya sudah selesai, gitu ya. Jadi teman-teman setelah ditandatangani ya, DPU dan DPI-nya sudah setuju, oke, sampean segera penelitian, ya. DPU tanda tangan, DPA juga tanda tangan, monggo segera ke fakultas, ya. Caranya gimana? Mendaftar dengan mengisi form permohonan, ya, di situ sudah bisa dibaca sendirian nanti. Surat izin penelitian akan dikirim pada email Anda, ya, ini kan. Jadi semuanya adalah surat-surat itu nanti akan dikirim lewat email masing-masing. Oke, silakan Anda mengunduh surat tersebut dikirimkan pada tempat penelitian, ya. Sekali lagi saya tekankan, surat izin penelitian tidak berlaku mundur, ya, tidak berlaku teman-teman sudah selesai penelitian kok minta surat penelitian, ya, maka fakultas tidak akan membuatkan surat penelitian, ya. Karena kenapa? Karena salah satu persyaratan ujian skripsi itu adalah melampirkan surat izin penelitian. Kalau misalnya teman-teman tidak ada surat pengantarnya dari fakultas, ya berarti teman-teman harus penelitian lagi, ya, harus minta surat penelitian lagi, surat pengantar dari fakultas, ya kan. Dan apa konsekuensinya? Ya teman-teman harus penelitian lagi karena tidak ada surat resminya dari fakultas, itu kan, ya. Monggo, ini monggo teman-teman bisa dipahami, bisa bisa dicatat, ya. Misalkan teman-teman nanti pada waktu sudah di ACC DPU DPA, monggo segera, nggak usah ditunda-tunda, segera langsung, karena sekarang sudah online semuanya, gampang kok, ya kan.
Tidak usah ke fakultas, sampean langsung aja ke e-learning permohonan surat izin kalian, klik selesai, udah nanti suratnya akan dikirim ke via email masing-masing, gampang gitu loh. Oke, gitu ya, bisa dipahami kan dari sini ya. Oke, selanjutnya setelah teman-teman melakukan seminar proposal ya, seminar proposal itu nanti kalau sudah ACC, bahwasanya di situ ada lembar penilaiannya, bahwasanya teman-teman boleh melakukan penelitian, apakah ada revisi atau tidak. Nanti teman-teman kalau ACC nanti teman-teman melakukan penelitian. Oke. Setelah penelitian nanti teman-teman akan mengerjakan bab 5, bab 4 dan bab 5. Kalau sudah selesai, sudah ACC, DPU dan DPA juga, nanti teman-teman akan mendaftar ujian skripsi. Gitu ya. Teman-teman nanti akan mendaftar ujian skripsi. Gimana caranya? Hampir sama dengan seminar proposal. Alurnya sama. Oke, ini adalah alur pendaftaran ujian skripsi. Kita login ya, login di e-learning. Habis itu nanti daftar ujian skripsi, verifikasi data, ya, identitas dan transkrip, penandatanganan berita acara verifikasi, berkas diterima, menunggu surat pemberitahuan, dan terakhir adalah pendistribusian surat pelaksanaan ujian skripsi. Ya, ini adalah formnya. Nanti teman bisa klik form permohonan penerbitan transkrip studi. Oke, untuk transkrip studi ya, karena di seminar proposal tadi juga ada permohonan transkrip untuk seminar proposal, di transkrip studi juga seperti itu. Akan dicek, akan diverifikasi lagi. Ya. Akan diverifikasi lagi. Apakah nanti seminar proposalnya nanti lulus apa enggak, nanti akan diverifikasi nilainya. Ya, karena seminar proposal itu nanti adalah mungkin ada beberapa mata kuliah yang memang belum ditempuh. Ya kan? Belum ditempuh, ya kan, atau mungkin masih ngulang. Atau mungkin nilainya kurang bagus, ya kan? Seperti itu. Nanti di transkrip studi pada waktu ujian skripsi itu adalah terakhir, verifikasi terakhir. Oke, gitu ya. Dan pada waktu PK2 maba, nggak tahu apa teman-teman masih ingat atau lupa, salah satu persyaratan transkrip itu adalah minimal IPK-nya adalah 3,0. Ya, IPK-nya adalah 3,0 minimal ya. 3,0 dan lulus semua mata kuliah. Pak, gimana kalau misalkan nilai saya ada D, Pak, tapi IPK saya adalah 3,15? Monggo, tidak bisa. Teman-teman tidak bisa mendaftar ujian skripsi karena persyaratannya adalah di transkrip itu adalah minimal IPK 3,0 dan yang satunya adalah lulus semua mata kuliah. Itu ya. Monggo teman-teman segera dicek. Tuh. Kalau misalkan nilai C itu apa lulus, Pak? Lulus. C itu lulus. Ya. Lulus. Karena kenapa? Karena C itu adalah penguat. Ya. Kata guyonannya adalah vitamin C, ya. Mosok nilai ini transkrip itu enggak ada C-nya, itu enggak keren katanya. Enggak ada vitamin C-nya. C itu, nilai C itu adalah lulus, ya, lulus. Kalau teman-teman dan IPK-nya kok 3 lebih, ya monggo, itu adalah sudah memenuhi persyaratan untuk pendaftaran ujian skripsi untuk transkripnya ya. Oke, C itu lulus ya, IPK itu adalah 3,0, monggo, teman-teman bisa mendaftar. Oke, bisa dipahami ya untuk transkripnya ya. Ya, mulai sekarang monggo teman-teman mengecek transkrip studinya. Oke. Ini adalah bila permohonan disetujui, maka transkrip akan dikirim melalui email Anda masing-masing. Pastikan bahwa email yang Anda cantumkan adalah aktif. Oke, lagi-lagi emailnya aktif ya. Emailnya harus aktif. Kalau nggak aktif, teman-teman nggak akan dikirimkan berkas-berkasnya itu. 3. Transkrip studi dinyatakan sah dan dapat digunakan untuk mendaftar bila
telah ditandatangani oleh ketua program studi dan ditandasahkan oleh dekan. Oke ya. Jadi teman-teman apabila sudah diverifikasi oleh kesekretariatan, setelah dikirim lewat email, teman-teman bisa mendownload. Setelah mendownload, teman-teman minta tanda tangan ke ketua program studi dan dekan. Ya, jangan dekan dulu, tapi ketua program studi terlebih dahulu, habis itu ke dekan. Ya. Sebelum Anda meminta tanda tangan pada ketua program studi dan dekan, silahkan dicek atau dikoreksi pada poin identitas transkrip, nama, NIM, dan program studi. Gitu ya. Jadi setelah di-download, teman-teman cek lagi tuh. Identitasnya, namanya, NIM-nya, prodinya. Ya, dicek lagi. Yang kedua adalah nilai-nilai yang telah Anda peroleh yang tertera pada lembar transkrip seperti yang saya katakan tadi. Ya, silakan dicek lagi. Mata kuliah semuanya lulus dan IPK-nya adalah minimal 3,00. Oke. Bila ada kesesuaian nilai pada transkrip, silakan koreksi dan sampaikan ke sekretariatan, ya. Bila tidak ada ketidaksesuaian, monggo segera langsung konfirmasi. Ya, nanti akan dirubah sambil bawa buktinya. Kalau misalkan, Pak, ini saya kemarin kayaknya nilai B loh, Pak. Buktinya mana? Ya, gitu ya. Buktinya mana? Silakan disertakan buktinya. Apakah itu LHS? Ya, apakah itu mungkin kemarin Pak, saya dikasih oret-oretan sama dosen ini. Mana buktinya? Monggo. Jangan asal, Pak, kemarin nilainya B. Buktinya mana? Nggak ada. Ya. Jadi, kalau misalkan ada ketidaksesuaian, monggo bisa langsung konfirmasi ke sekretariat sambil membawa buktinya. Jangan hanya Pak, ini kemarin saya nilainya A loh, Pak, sambil tidak bawa bukti. Monggo jangan, ya. Yang keenam adalah lampirkan untuk pendaftaran ujian skripsi. Oke. Di sini yang selanjutnya adalah form berita acara verifikasi identitas ijazah dan transkrip. Ya, ini adalah salah satu persyaratan juga untuk pendaftaran skripsi yang adalah form berita acara verifikasi identitas ijazah dan transkrip. Apa gunanya? Ya, dalam identitas ijazah. Oke, coba kita buka. Oke. Oke, kita buka. Oke, teman-teman bisa lihat kan? Halo? Halo? Bisa ya ini? Ya. Bisa, Pak, bisa. Oke, nama. Oke ya. Ini adalah verifikasi identifikasi ijazah dan transkrip. Oke, yang pertama nama. Nama sesuaikan dengan ijazah. Oke ya. Dengan ijazah terakhir. Ya, nama sekali lagi, nama sesuaikan dengan ijazah terakhir. Ya. Apabila di ijazahnya itu ada KH, ya tulis dengan KH. Kalau misalkan di ijazah itu hanya H aja, ya, misalkan Husnul, ya, Husnul itu banyak, ya, Husnul itu tulisannya banyak. Apakah KH, ya, apakah H aja Husnul, ya, apakah Husnul, apakah Hosnol, ya, ada ini kemarin ya, ya monggo nanti sesuaikan dengan ijazah terakhir. Ya, ini bagi mahasiswa reguler. Pak, kalau misalkan mahasiswa transfer gimana? Dengan ijazah terakhir mungkin D3-nya atau mungkin sudah pernah lulus S1-nya. Nah, itu nanti yang dipakai. Ya, karena kemarin ada beberapa teman yang komplain ya terkait nama ini ya, terkait nama. Karena kenapa? Karena ini nanti adalah kaitannya dengan ijazah, kaitannya dengan data yang ada di PD Dikti. Gitu ya. Kalau misalkan sudah di verbal, sudah masuk pada sivil ya, ternyata kok namanya kurang H aja. Sedangkan di ijazahnya ada ada K-nya itu. Ya, ini nanti akan bermasalah juga. Gitu ya. Nanti monggo teman-teman dicek nama disesuaikan dengan ijazah terakhir. Oke, yang kedua adalah tempat tanggal lahir. Ya, monggo.
dicek lagi antara di KTP dengan di KK sama enggak. Tahu-tahu nanti di KTP-nya Jember, di KK-nya di Pasuruan. Nah, itu dicek lagi ya. Oke, ini habis itu prodi, NIK ya, NIK ya. Sesuaikan dengan data di KTP. Ya, kalau paspor ini mungkin ada mahasiswa asing ya, nanti itu adalah tidak ada NIK karena mereka nggak ada KTP ya di sana. Pasportnya ya itu nanti sesuaikan dengan KTP, nomor WA dan email ya. Oke, gitu ya. Ini nanti adalah berita acara verifikasi dan identifikasi ijazah dan tasdip. Setelah teman-teman mengisi ini, setelah dicetak, di-download, di-print, habis itu ditandatangani ya. Apabila nanti setelah ini masuk, berita acara masuk, kok terjadi perubahan, maka fakultas tidak bertanggung jawab. Gitu ya. Setelah teman-teman mengisi berita acara verifikasi, identifikasi ijazah dan tasdip, ternyata ada perubahan. Mohon maaf, fakultas tidak bisa berubah karena teman-teman sudah menandatangani berita acara ini. Bisa dipahami nggak ini? Bisa kan ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Iya, sekarang bisa, nggak tahu nanti. Gitu ya. Oke. Jadi teman-teman sebelum mengisi berita acara ijazah dan tasdip, terutama tasdip, ya monggo dicek betul nilainya. Apa, Pak? Karena nanti setelah masuk berita acara ini ternyata pas pada waktu dicetak tasdip, pesawat apa, Pak? Loh, nilai saya kok seperti ini. Oke, kalau tinggal 5 ngeten, Pak. Nah, ini, Pak. Fakultas tidak akan berubah karena sudah ada berita acara verifikasi identifikasi. Oke. Cek kirian. Oke. Gitu ya. Lagi-lagi monggo ya, kayaknya ini sepele sih, ya kan. Ya, kayaknya sepele tapi damage-nya itu luar biasa banget. Karena banyak kemarin mahasiswa itu, Pak, nama saya salah ijazahnya. Ya. Cetak lagi. Nah, banyak sekali sering itu karena di situ tidak ada verifikasinya. Nah, mulai sekarang untuk meminimalisir ini, maka teman-teman sebelum mendaftar, monggo silakan dicek lagi.